Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Hari ini saya ajak kita membaca buku Ibrani pasal 12 ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena ayat-ayat firman Tuhan dengan jelas harus berbicara kepada kita, menegur, mengingatkan, dan menasihatkan supaya jangan ada di antara kita yang menjadi orang cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman akhir ini, di mana manusia sudah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, mereka akan lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Tuhan. Mereka akan berlagak tahu dan mereka tidak punya rasa hormat kepada orang tua. Itulah kenyataan yang akan terjadi dan sedang terjadi sekarang ini. Sebab itu firman Tuhan kembali ingatkan supaya kita jadi orang percaya yang jangan memiliki nafsu cabul dan nafsu yang rendah seperti yang dimiliki Esau. Hal ini penting karena Tuhan hanya mau menolong orang-orang yang mau mengendalikan nafsunya. Jelas Allah tidak akan menolong setiap orang yang berseru Tuhan pasti tertolong, tetapi orang yang berseru Tuhan yang mau mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Karena pada awal permulaan di dalam buku Kejadian pasal 6 ayat 3 Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada awal-awal permulaan sejarah kehidupan manusia, Tuhan sudah mengingatkan bahwa Roh Tuhan tidak akan selamanya mau tinggal di dalam diri manusia, karena manusia itu sendiri memiliki sifat, keinginan-keinginan yang ada di dalam dagingnya, yaitu nafsunya. Sebab itu manusia yang bersifat daging, Roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri mereka. Jadi jelas bahwa Allah tidak akan menolong orang-orang yang tidak mau mengendalikan nafsunya. Siapapun dia pasti ada nafsunya. Tetapi nafsu itu harus dikendalikan, harus dikuasai. Jangan nafsu yang mengendalikan dan menguasai kita seperti yang terjadi atas diri Esau. Dia dikendalikan oleh keinginannya yang meluap-luap sehingga dia menganggap remeh kasih karunia Allah yang diberikan bagi dirinya. Itulah hal pertama yang diingatkan melalui pembacaan kita, bahwa Allah hanya mau menolong orang yang mau mengendalikan nafsunya. Yang kedua, Allah juga hanya mau menolong orang-orang yang tidak menganggap remeh kasih karunia Allah. Hal ini penting karena kita melihat sejarah kehidupan dari Esau dan Yakub. Itu terjadi dalam buku Kejadian 25 ayat 33 sampai 34 yang berkata sebagai berikut. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
kita jumpa begitu ringannya, begitu diremehkannya oleh Esau kasih karunia Allah di dalam dirinya, yang mana dia mendapatkan hak kesulungan, tetapi karena dia tidak bisa menguasai nafsunya, maka dia anggap tidak ada masalah. Dan Tuhan tidak akan menolong orang yang menganggap remeh anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu hal ini dikatakan dalam Alkitab, walaupun kemudian Esau sadar, Esau menangis, Esau minta untuk dikembalikan, ternyata Tuhan tidak bisa kembalikan. Karena Esau telah menganggap remeh kasih karunia. Buku Ibrani pasal 10 ayat 29 pun berkata demikian. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat 30, sebab kita mengenal dia dan berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan, aku akan menghakimi umatnya. Kita melihat dengan jelas ada penghukuman bagi orang-orang yang menganggap rendah kasih karunia Allah, yang menginjak-injak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Itulah kasih karunia. Sebab itu hal ini diingatkan oleh Alkitab supaya jangan kita menganggap remeh keselamatan yang kita sudah peroleh melalui pengorbanan Yesus. Karena ketika kita menganggap remeh, maka kita akan mendapatkan hukuman yang berat yang Tuhan akan limpahkan kepada hidup ini. Sebab itu sebagai orang percaya di hari yang baru ini, kita diingatkan supaya kita menguasai nafsu kita, dan kita tidak menganggap remeh kasih karunia Allah, tapi kita menghargai semua kebaikan Tuhan, semua kasih karunia Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup ini. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak menganggap remeh kasih karunia Allah, supaya kami tidak membiarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami. Sebab itu Bapa, tolong pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Biarlah yang pergi bekerja, berbisnis, studi maupun yang tinggal di rumah, kami selalu mengingat akan janji Tuhan bahwa kami tidak boleh menganggap remeh kasih karunia Allah. Kami tidak boleh menganggap ringan kasih karunia yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami boleh berada di dalam tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Sebab itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami Bapa, supaya sepanjang hari ini kami mempermuliakan Tuhan. Kami menghargai kasih karunia Tuhan. Kami boleh mengendalikan nafsu kami dari keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepadamu, sehingga hidup ini akan mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini yang Engkau sediakan bagi kami, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.